Sun atau Moon, dua-duanya sama-sama kartu baik. Di Sun kamu akan aktif, di masa The Moon kamu akan beristirahat. Dan dua-duanya sangat baik sekali untuk jiwamu. Oke, dan siapa yang tahu mengatur yang terbaik untuk jiwamu, untuk hidupmu? The only one adalah Tuhan. Hanya satu-satunya itu yang pinter atau yang tahu kapan kamu akan dapat The Sun, kapan kamu atau waktu terbaik, timing terbaik kamu dapat The Moon. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan breaking news untuk Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Oktober 2024 ya. Ada berita penting untuk kamu Libra di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan Oktober. Ayo kita lihat dulu guys, silahkan luangkan waktu untuk sementara waktu. Karena bukan kebetulan kamu tertarik untuk melihat video ini karena kamu mungkin tertarik dengan judulnya, atau kamu tertarik dengan thumbnailnya, atau ada yang mengarahkanmu ke sini. It's not coincidence ya, because maybe this message is for you. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan pesan ini atau mendengarkan readingan ini, itu akan bermanfaat untuk kamu dalam menjalani bulan Oktobermu. This is the Moon Libra, dimming the light ya, atau kayak masuk ke masa senja. Bisa jadi usiamu sudah mulai senja Libra. Bercanda guys. The Moon ini artinya kebalikan dari The Sun. Kalau The Sun itu adalah aktif atau siang hari, maka The Moon adalah pasif atau malam hari ya. Kalau The Sun itu adalah di mana manusia biasanya akan sibuk sana sini, maka The Moon itu biasanya akan istirahat ya. Sun dan Moon adalah dua kartu Major Arcana, dan kartu Major Arcana semuanya kartu yang baik. Oke. Kalau kita bicara tentang bisnis misalnya Libra, The Sun itu adalah simbol dari rempongnya kamu dengan bisnismu, banyaknya orderan, besarnya profit yang kamu dapatkan, kamu sampai gitu dengan mengerjakan bisnismu tersebut. Tapi ketika The Moon datang mengenai bisnis, orderan akan turun drastis, oke, profit akan turun drastis, oke, kamu gak akan rempong di masa-masa The Moon, waktunya untuk beristirahat. Ini bukan kehancuran atau kejatuhan Libra ketika The Moon datang, because life is always fluctuative ya, naik turun naik turun naik turun. Ketika naik itu adalah The Sun, maka Moon adalah ketika masa turun. Oke, so don't worry about that ya. Ini yang pertama nembak, ini yang harus aku sampaikan ke kamu Libra, oke? In your breaking news reading. Aku bicara dengan banyak Libra sekaligus guys, jadi gak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya, yang pasti jangan dipaksain ya. Karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, kita mulai Libra dari Oracle dulu guys. Ini akan menjadi pilot untuk breaking news kamu ini. Halo. Please bless this reading for Libra. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Breaking news for Oktober 2024. Iya. Yes, timing berkaitan dengan waktu, tibalah waktu, waktunya sudah datang. Akan ada perubahan yang kamu rasakan dalam hidupmu katanya guys, in this mid October. Dan itu about timing atau waktu. Dan waktu guys, menurut tarot akan selalu benar. Jadi bukan karena kamu salah melakukan sesuatu maka The Moon datang dalam hidupmu. Bukan karena kamu oke banget dalam berbuat di hidupmu maka kamu kena The Sun atau dapat The Sun dalam jangka waktu lama. Atau ketika The Sun akan segera berubah menjadi The Moon, karena Libra jagoan maka Libra akan bisa mempertahankan Sun untuk waktu yang lebih lama. Enggak, it's about timing. Emang sudah waktunya, sudah tiba waktunya, waktunya sudah datang. Kurang lebih seperti itu ya. Lihat ini guys, Sun, Moon, Sun, Moon. This is the mid of it atau pertengahannya, transisinya.
Jadi beberapa di antara kalian mungkin sudah mulai merasakan saat ini transisi ini. Orderan yang datang di bisnisku atau ketika aku live jualan itu kok mulai berkurang ya. Minggu lalu itu ada 1.200 orderan. Kok sekarang udah tinggal 800 saja. Nanti itu kan semakin menurun Libra ya. Kalau misalnya tentang pekerjaan budak korporat misalnya guys, kok aku itu dipercayai bos, atau misalnya banyak kerjaan yang dipercayakan ke aku, atau sibuk banget misalnya di masa depan di awal-awal Oktober, kenapa di pertengahan ini jadi lebih ringan ya kerjaannya? Apa karena aku udah nggak dipercaya lagi ya? Mungkin kamu akan bilang seperti itu. No, it's not about you, it's about timing. Emang waktunya udah begitu. Apa karena memang kinerjaku yang buruk ya? Apa karena aku di sini udah nggak ada prospek atau peluang lagi untuk mendapatkan hal baik ke depannya di tempat kerjaanku sekarang? No, it's not about that, it's about timing, oke? Ada beberapa di antara kalian mungkin resonate dengan romance, dalam hal romance untuk perubahan atau masa transisi Sun ke Moon ini. Tiba-tiba udah mulai nggak ngomongan, oke. Biasanya chat-chatan apalagi untuk yang LDR gitu ya guys. Chat-chatan itu biasanya rutin banget. Pagi, siang, malam sampai mau tidur itu bilang bobo, mat bobo, I love you yang gitu kayak ABG labil gitu guys. Dan kemudian ini udah 3 hari ini chat siang dia berkurang. Nah, itu biasa. Apa karena aku itu salah bicara? Enggak, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. It's about timing. Emang waktunya begitu, siang dan malam akan selalu datang bergantian di dalam hidupmu ya. Apa yang harus aku lakukan Ray supaya aku bisa memperpanjang desanku atau menghindari demunku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan, because Sun and Moon divine intervention, Tuhan yang tentukan sendiri. Oke. Dan Sun atau Moon dua-duanya sama-sama kartu baik. Di Sun kamu akan aktif, di masa The Moon kamu akan beristirahat. Dan dua-duanya sangat baik sekali untuk jiwamu. Oke, dan siapa yang tahu mengatur yang terbaik untuk jiwamu, untuk hidupmu? The only one adalah Tuhan. Hanya satu-satunya itu yang pintar atau yang tahu kapan kamu akan dapat desan, kapan kamu atau waktu terbaik, timing terbaik kamu dapat The Moon. Jadi gak usah kayak memperbesar-besarkan masalah Sun dan Moon ini. Gak usah depresi karena mengalami masa transisi dari Sun ke The Moon ini. Enjoy, because everything in this world is season, and you have to enjoy all the season. Musim Sun, musim Moon, dua-duanya harus dinikmati karena dua-duanya baik untukmu katanya ya. Ayo kita lihat guys. Beberapa di antara kalian akan lama mengalami The Moon ini, karena ini kan kita nggak tahu ya guys, setiap orang akan berbeda-beda. Bisa jadi 2 tahun moonnya, bisa jadi 3 hari saja, bisa jadi 15 tahun, we don't know. Tetap teorinya itu nggak ada yang tahu kapan Major Arcana datang dan pergi, oke? Tapi yang pasti transisi sudah mulai terjadi. Moon menjelang datang ke dalam hidupmu atau sudah mulai datang. Kalau yang sudah mulai datang, udah mulai merasa tugasku di sini adalah mengingatkan, tidak perlu kaget, tidak perlu kayak merasa melakukan kesalahan. No, jangan-jangan aku dikutuk nih Ray, jangan-jangan aku kena karma. No, oke. Kalau kalian yang belum mengalaminya, kayaknya masih aman-aman aja guys. Ray, yang aku jalani saat ini masih sibuk-sibuk aja, masih aktif-aktif aja, menjelang ya, karena ini kan transisi 2 elemen, oke. Udah start. Bintang segera terbit. Bintang, di mana bintang muncul guys? Kapan kita bisa melihat bintang? Apakah pada saat siang hari terik jam 12 siang atau pada saat tengah malam jam 12? Kayaknya sih tengah malam ya guys kita bisa lihat bintang. Kecuali guys bir bintang. Nah itu pagi siang sore bisa dilihat. Bercanda. Oke. Jadi di masa kelammu atau di masa gelapmu, di masa dimming the light, ketika Moon datang, bintangmu bersinar. Apa ini bintang Ray? Fame, puncak kejayaan, puncak top of the world-nya manusia. Di masa malam hari puncaknya terjadi kayak begitu. Berarti ketika kamu mau dapat bintang, kamu harus terima malam hari. Kalau kamu mau merasakan bintangmu ini, you have to accept the moon in your life. Karena bulan dan bintang itu hanya terlihat di malam hari. Kalau kamu akan melakukan hal yang sebaliknya, kayak berusaha untuk mempertahankan sunmu no matter what Ray, menghalalkan segala cara, ini harus tetap aktif begitu, kamu tidak akan pernah melihat bintang ini. Oke. Ace of Sword, Nine of Sword, ya.
Judgment, banyak yang akan mencoba untuk menghalangi datangnya the moon. Oke, the moon tetap akan datang, tapi kamu akan berakting it's like the sun. Nah, apa yang akan terjadi kalau begitu? Biasanya sia-sia guys. Yang kamu lakukan akan sia-sia. Itu akan bikin pikiran kamu tambah pusing. Oke, kamu mungkin pebisnis, orderan dari beberapa waktu sebelumnya ketika masa desan 1200 seperti yang aku bilang. Satu hari 1200 orderan deh. Aku ngepack barang 1200 barang. Dan kemudian di masa demun jadi 600, jadi 500. Dan kemudian kamu nggak mau, orderan kamu 500-600, aku harus balikan ke 1200, diskon 50%. Kamu bilang, kamu diskonkan semua 50%, naik ke 1200. It's the moon season, but you make yourself in the sun season. Rugi kamu guys, jeng. Kamu nggak tahu yang kamu lakukan itu, karena menurut kamu yang penting kuantitinya tetap 1200 yang gua pack barang setiap hari. Nah, itu kan kamu merugikan dirimu sendiri. Dan semua guys, gangguan yang terjadi pada major arcana yang dibuat oleh manusia akan bikin the tower. Kalau kamu mengganggu desanmu, kamu kena the tower. Pada saat lagi aktif, misalnya jualanmu, kamu tidur 7 hari, liburan 12 hari, jadi nggak ada orderan yang bisa kamu handle misalnya, itu pun kena the tower. Nah, pada masa the moon ketika diturunkan orderanmu dan kamu melakukan sesuatu biar orderan naik, itu pun akan kena the tower juga. But if you continue the journey based on this fluctuative situation, the star is coming. Tapi banyak Libra yang akan memaksakan untuk tetap berada di masa desan, karena the moon itu menakutkan baginya. Judgment, don't do that, stop doing that. Ya, sebentar lagi kalian akan mulai melihat banyak kendala-kendala yang muncul. Oke. Kalau misalnya ini tadi kita balikin ke contoh orderan tadi biar gampang kamu pahamnya Libra. Tiba-tiba banyak komplain. Oke, pasti ada dong yang kamu kurangin guys. Yang namanya diskon 50%. Barang yang segini harganya sekian, kamu jual segitu lagi tapi harganya berbeda, pasti you will kamu akan decrease something about that. Oke, dan kemudian komplain datang, kok jadi gini ya, kok bahan lebih tipis ya. Mulai banyak komplain, that's the judgment, karena kamu mengganggu proses demunmu. Tapi kalau tadi kamu biarkan dia orderan hanya 600 saja, di masa demun ini kamu akan melihat star. Kemungkinan besar orang akan banyak meng-review produkmu tadi di masa santaimu gitu guys. Kamu jadi bisa melihat yang kamu jual itu ternyata direspon orang dengan baik, dan akan ada peningkatan dalam hal famous city atau kayak kebekenan tadi ya guys, karena ada star tadi ya. Contohnya kalau ini tentang produk yang kamu jual, dan di masa santai itu sesuatu akan berkembang atau naik gitu deh. Sementara kalau kamu keluar dari demunmu, kamu paksakan tetap desan, kamu kena masalah. Biarkan prosesnya berjalan secara alami, karena kamu tidak pernah bisa menghalangi matahari dan bulan datang dan pergi di semesta ini katanya, termasuk dengan energimu. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu Libra Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, diri dengan breaking news untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya Libra. Thank you very much. Dadah guys.